Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kota Philadelphia terletak di wilayah provinsi Asia Kecil, yakni di negara Turki, tepatnya kota Alaşehir. Bila dibandingkan dengan kota-kota yang disebutkan oleh Rasul Yohanes, kota Philadelphia adalah sebagai kota yang terkecil. Di tengah badai aniaya yang gencar melanda, sidang jemaat di Philadelphia yang kekuatannya tidak seberapa itu, tetap menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya. Taat, tabah, dan tekun menantikan Tuhan. Bahkan secara aktif, mereka memberitakan Injil dan menghantar jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang mendapatkan penilaian sangat baik dari Tuhan, meskipun secara kuantitas tampak kecil, sangat sederhana, dan minim secara ekonomi. Tuhan memuji mereka. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Padahal, dalam pengiringannya akan Kristus, mereka diperhadapkan dengan tantangan yang sulit. Karena ada beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Yang berusaha untuk menghasut, mengacaukan, dan melemahkan. Tetapi jemaat di Philadelphia tetap kuat, tidak goyah iman, apalagi sampai menyangkal Kristus. Ada jaminan perlindungan Tuhan bagi orang benar, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kristus berjanji akan melindungi jemaat Philadelphia dari malapetaka yang akan melanda seluruh bumi. Malapetaka itu tidak akan menghancurkan jemaat Philadelphia, meskipun menjadi kengerian bagi sekian banyak umat manusia. Tuhan menegaskan bahwa Dialah yang membuka kesempatan pekabaran Injil bagi jemaat Philadelphia di tengah-tengah gelombang dan berkecamuknya aniaya. Oleh karena jemaat Philadelphia tetap dalam persekutuan yang erat dengan Kristus, Ia datang kepada jemaat itu sebagai yang kudus, yang benar, yang mengatur semua pekerjaan jemaatnya. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, dan yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dengan menyebut 3 hal mengenai dirinya. Mengenai sifatnya, Ia kudus dan benar. Mengenai kedudukannya, Ia memegang kunci Daud, yaitu yang berhak membuka dan menutup. Dan apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Allah berkarya melalui jemaat di Philadelphia. Ketika pintu itu sudah dibukanya, maka siapapun tidak dapat menutup pintu pekabaran Injil itu lagi. Tidak ada seorang pun yang dapat membungkam Injil, sebab tidak ada satupun di alam semesta yang memiliki otoritas dan kekuatan yang dapat menandingi Tuhan, Raja Gereja. Tanpa kekudusan dan kebenaran, kita takkan bisa menyentuh hati Tuhan. Kita tak bisa menggerakkan tangan Tuhan bekerja untuk kita.
Yesus tetap kudus dan benar. Sekalipun jemaat Philadelphia telah meninggalkan kasihnya yang mula-mula dan menganut ajaran Bileam, membiarkan ajaran Isabel, namanya saja dikatakan hidup, padahal sudah mati. Tetapi Yesus tetap kudus dan benar. Kekudusan dan kebenaran Yesus menyebabkan ia berhak menjadi raja, bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan oleh keputusan Allah Bapa, sebab ia memegang kunci Daud. Ia adalah raja karena sifatnya dan keputusan Bapa. Oleh karena itu, ia berhak mengatur segala sesuatu dalam kerajaannya. Tuhan berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Sekalipun tampak kecil dan tak berarti di mata manusia, jemaat di Philadelphia sangat berharga di mata Tuhan." Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, syukur bagimu Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaanmu kepada umatmu, jemaat di Philadelphia. Engkau memperkenankan mereka untuk menanggung segala sesuatu, dan oleh sebab menuruti firman-Mu, dengan tekun menantikan kedatangan-Mu, Engkau melindungi umat-Mu. Ya Bapa, lindungilah kami dalam segala aktivitas kami, dalam segala sesuatu yang kami lakukan dalam satu hari ini. Tuhanlah yang tetap menyertai memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.